Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi. Semoga semua ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah dengan baik insyaallah. Malam hari ini kita sudah berada di tahap ketiga ya, 10 hari terakhir. Dan kita mengetahui bahwa di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Salah satu ayat yang pertama diturunkan dalam rangkaian surah Al-Alaq itu adalah ayat keempat, Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajari manusia dengan perantaraan qalam. Ada satu riwayat yang menyatakan bahwa sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, bumi dan seisinya, planet-planet, yang pertama sekali diciptakan itu adalah pena yang menuliskan segala sesuatu yang nanti akan diciptakan. Pada malam hari ini saya ingin mengambil satu topik yang saya beri judul filosofi pensil. Kenapa pensil? Alat tulis yang paling banyak dan paling lama sudah digunakan itu adalah pensil. Apa filosofi pensil itu? Satu, pensil itu senantiasa bergerak sesuai dengan gerakan jari-jari tangan orang yang menggunakannya. Maknanya apa? Dalam kehidupan ini, seorang manusia, seorang hamba mesti selalu taat, loyal terhadap kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang mulia, ternyata seluruh alam ini itu bertasbih kepada Allah. Karpet yang Bapak Ibu duduki, mimbar yang saya berdiri di sini, mikrofon, itu semuanya molekul-molekulnya, atom-atomnya itu bergerak 24 jam, berputar ke kiri seperti orang tawaf. Boleh tanya ahli fisika, kalau ketemu orang fisika, itu semua berputar. Kecepatan berputarnya itu minus 1/9. Jadi 1/1 miliar detik. Detik itu dibagi 1 miliar. Kenapa tidak terlihat? Karena kecepatan bergerak itu. Segala sesuatu yang bergerak cepat tidak terlihat. Kisi-kisi kipas angin itu kalau dia berhenti terlihat tuh kipasnya itu. Tapi kalau dia bergerak semakin cepat semakin tidak terlihat. Di dalam Al-Quran disebutkan semua benda-benda yang ada di alam ini bertasbih, walakin la tafqahuna tasbihahum, hanya Anda saja tidak mengetahui cara mereka bertasbih. Kalau saja benda-benda alam bertasbih, mengapa pula banyak manusia yang tidak mau taat dan patuh terhadap kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pensil itu ada kalanya mesti diraut untuk mendapatkan ketajaman yang diinginkan. Maknanya apa? Dalam kehidupan ini ada saatnya kita sebagai manusia meruncingkan pensil-pensil batin kita. Karena boleh jadi selama ini sudah tumpul. Kita berpuasa di bulan Ramadan, itu salah satu bentuk kita meruncingkan kembali pensil-pensil batin kita. Susah memang, sebagaimana juga pensil andai kata bisa berteriak, dia akan berteriak karena harus diraut pakai pisau. Sama ketika kita berpuasa, tidak boleh makan, minum, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari.
Sesungguhnya belum seberapa, karena umat-umat terdahulu itu, Nabiullah Adam alaihissalam termasuk sampai ke Nabi Nuh itu, mereka puasanya mulai ba'da Isya sampai Isya kembali. Itu setiap bulan purnama. Waktu itu belum ada nama-nama bulan. Jadi setiap bulan purnama yang kita kenal puasa sunnah ayyamul bid, puasa tengah bulan itu, puasa putih, itu wajib pada umat Nabi Adam, Nabi Nuh, dan nabi-nabi pada sekitar masa itu. Jadi ada 36 hari, tapi setiap bulan. Nabi Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Dari sejak muda. Ya. Kalau kita kadang-kadang puasa Daud juga, tapi sehari puasa, sebulan tidak. Nabi Musa puasanya 40 hari. Jadi sebelum menerima the 10 commandment, 10 perintah Tuhan itu diperintahkan oleh Allah untuk puasa selama 40 hari di bukit Turisin, Wattini wazzaitun wa Turisinin, bukit Sinai. Baik, oleh karena itu hadirin yang mulia, kita harus melakukan, harus bangun subuh, harus lain-lain kewajiban, mungkin agak capek waktu melakukannya, tapi itu harus dilakukan dalam rangka kita meruncingkan pensil-pensil batin kita. Yang kedua, yang ketiga, karena waktunya sangat singkat, ini panjang nanti saya pilih-pilih saja. Yang ketiga, filosofi pensil itu yang terpenting bagus itu adalah grafitnya itu, yang hitam bagian dalamnya itu. Kalau ada pensil sekali dipakai patah, 2 kali dipakai patah, itu pensil itu jelek. Maknanya apa? Seorang manusia yang terutama harus diperbaiki terlebih dahulu adalah qalbunya, batinnya. Sebab jika manusia batinnya bagus, maka dia akan terpancar pada totalitas kehidupan dia. Saya kira hafal hadis mengatakan ada sepotong daging dalam diri manusia, kalau itu baik maka baik keseluruhan manusia. Sebaliknya juga begitu, ala wahyal qalb, ketahuilah bahwa itu adalah hati. Saum, puasa mengajarkan kita untuk membuat hati kita senantiasa tajam, bersih. Diminta dengan pengendalian diri, mengendalikan diri. Jangankan yang haram, yang halal saja bisa kita kendalikan diri untuk tidak makan minum sejak fajar sampai terbenam matahari. Jadi Bapak Ibu nanti kalau melihat ada orang yang berkendara di jalanan, pada saat lampu kuning nancap gas, itu artinya puasanya belum berpengaruh dalam tindakannya sehari-hari. Mestinya itu kalau imsak, nah, itu 10 menit sebelum fajar, itu sudah lampu kuning tuh, mesti ngerem sebetulnya itu. Kalau kita makan pisang, habiskan, tetapi jangan nambah lagi. Minum kopi, habiskan, tapi jangan seduh lagi yang baru. Kalau sudah fajar, lampu merah, stop. Dan nanti kalau sudah maghrib, itu sudah lampu hijau. Tidak boleh pada saat maghrib itu masih kita menunda, saya masih bisa tahan sejam 2 jam. Harus kita makan, harus kita bergerak. Tidak boleh pada saat lampu hijau di lalu lintas kita mengatakan sebentar dulu saya mau baca WA dulu. Kita harus takjil. Jadi takjil itu artinya menyegerakan, bukan kuenya itu ya. Kalau ibu-ibu biasanya kuenya itu disebutnya takjil. Takjil itu menyegerakan. Yang keempat, pensil itu ada banyak ragamnya. Ada pensil yang khusus digunakan oleh pelukis untuk membuat sketsa. Pembatik punya khusus. Tukang kayu punya pensil khusus. Kalau yang seumuran dengan saya atau yang sekitar saya itu pasti tahu, dan dari kampung. Pensilnya tukang kayu itu. Warnanya merah, agak gepeng, biasanya ditaruh di kuping, betul, taruh di kuping. Ada pensil khusus digunakan oleh anak-anak sekolah untuk menjawab soal-soal ujian.
Maknanya apa? Dalam kehidupan ini kita banyak ragamnya. Maka kita hendaklah senantiasa menghormati orang yang berbeda dengan kita. Ada ayat dalam Quran, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi ila akhiril ayat. Jangan pernah engkau mencaci maki simbol-simbol sakral yang orang lain sembah berbeda dengan Anda. Begitu pesan Al-Quran itu. Jadi kita harus meyakini Islam itu adalah agama yang paling benar, tapi kita tetap harus menghormati keyakinan orang lain yang berbeda. Ibaratnya itu kalau diilustrasikan, jika di sebuah kebun ada pohon duren, ada pohon mangga, ada pohon pepaya dan sebagainya. Semua makan nutrisi yang sama dalam tanah, tapi mereka tetap menjaga eksistensi masing-masing, tetap saling tidak saling intervensi. Duren itu kita tidak pernah menemukan ada duren rasa mangga atau mangga rasa duren dan seterusnya. Tetap akur makan dari nutrisi kita. Hidup di negeri kesatuan Republik Indonesia, bermacam-macam manusia, kita harus saling menghormati. Selanjutnya, filsafat pensil itu, ada kalanya pensil itu berbuat salah kalau nulis. Ya dihapus saja lalu perbaiki. Maknanya apa? Tidak ada seorang manusia yang dari sejak lahir sampai akhir hayatnya benar terus. Ada kalanya kita berbuat kesalahan, berbuat kealfahan dan seterusnya. Maka kalau kita terlanjur melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pas, maka kita segera bertaubat. Berbuat maksiat segera bertaubat. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Begitu. Jadi pesannya, jangan sering-sering membuat kesalahan yang sama, nanti kertasnya sobek, kotor kalau terus dihapus. Maknanya jangan sering melakukan kesalahan yang sama, karena menurut ahli hikmah sebuah dosa diampuni oleh Allah. Kalau kita punya dosa di masa lalu kita minta ampun, istighfar, bagaimana kita mengetahui bahwa dosa kita sudah diampuni? Sederhana sekali. Jika kita tidak melakukan perbuatan maksiat yang sama pada kesempatan lain, itu artinya kita sudah dimaafkan oleh Allah yang lalu. Tapi kalau masih ada yang melakukan perbuatan yang sama pada kesempatan lain, itu artinya yang lalu-lalu itu masih ada, belum terhapus. Maka Rasulullah berpesan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutkanlah kebaikan-kebaikan sebanyak-banyaknya. Jika pernah Anda melakukan kesalahan, mudah-mudahan Allah menghapus kesalahan itu. Selanjutnya, pensil itu bisa digunakan di mana saja. Pensil itu andai kata ada kertas tahan air, bisa digunakan di tengah samudra. Bisa digunakan di angkasa luar, maka kalau ada astronot, kosmonot, itu selalu membawa pensil. In case siapa tahu komputernya macet, tidak ada asupan listrik, mereka masih bisa membuat pesan lewat pensil. Karena kalau pulpen itu tidak bisa digunakan di angkasa luar, karena tintanya itu nggak mau turun, dia melayang-layang tuh tintanya itu. Jadi pensil itu mengambil peran, di darat dia bisa, di air dia bisa, di angkasa luar bisa. Maknanya apa? Seorang muslim mesti selalu bermanfaat dimanapun dia berada. Di dalam keluarganya, di kantornya, di tempat kerjanya, di jalanan, jika ada orang yang memerlukan bantuannya, dia ringan tangan untuk memberi pertolongan. Khairun nas anfa'hum linnas, kata Rasul. Sebaik-baik manusia, mereka yang senantiasa bermanfaat terhadap sesamanya. Filosofi berikutnya, pensil itu bisa membuat garis lurus, tapi tidak selurus kalau dibantu dengan penggaris. Pensil itu bisa membuat lingkaran, tapi tidak sebulat kalau dibantu oleh jangka. Maknanya apa? Dalam kehidupan ini tidak ada seorang manusia yang bisa melakukan sendirian dalam hidupnya. Mesti kita minta tolong, mesti kita perlu bantuan dari orang lain. Banyak sekali kita menerima bantuan, menerima pertolongan dari orang lain. Cuma kadang-kadang hadirin,
Kalau kita tanya orang, apakah Anda, kan ada hadisnya, tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Orang ditanya, apakah misalnya satu hari ini atau beberapa hari ini sudah banyak melakukan pertolongan kepada orang? Sering orang mengatakan, sudah banyak. Nanti dulu, hadirin yang mulia. Sebetulnya, kita itu lebih banyak menerima dalam kehidupan. Ya, misalnya, Bapak-bapak siapa yang memasakkan sahur tadi pagi? Ibu atau asisten rumah tangga boleh jadi. Ketika masuk ke masjid ini, apakah karpetnya sudah rapi? Sudah rapi. Apakah kerannya siap dipakai? Sudah dipakai. Ketika kita ke kantor, apakah pintu pagar sudah dibukakan oleh security? Sudah. Ketika kita masuk ruang kita, apakah sudah dibersihkan oleh OB? Sudah. Artinya, dalam hidup ini sebetulnya kita lebih banyak menerima. Oleh karena itu, kita jangan segan-segan untuk memberi pertolongan untuk bermanfaat kepada sama manusia. Pensil itu ada kalanya jatuh, bahkan patah 2, patah 3. Tapi kalau diraut, insya Allah masih bisa bermanfaat. Maknanya apa? Dalam kehidupan ini ada kalanya kita mendapat musibah, mendapat penderitaan, bahkan bertubi-tubi. Ada istilah sudah jatuh tertimpa tangga pula. Ada bahkan yang sampai titik nadir. Ya mungkin kita masih ingat peristiwa tsunami di Aceh. Ada orang yang keluarganya habis, semua hartanya habis tiba-tiba. Tapi pesan Al-Quran, la taqnatu mir rahmatillah atau mir rauhillah. La tai'asu min rauhillah, jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Kalau seseorang mau bergerak, insya Allah rahmat Allah akan datang. Syaratnya bergerak, syaratnya berusaha. Orang yang berpangku tangan itu yang tidak akan dapat. Saya sering memberikan ilustrasi Bapak Ibu, cicak itu makanannya serangga terbang. Dia sendiri tidak bisa terbang, tapi kita tidak pernah menemukan ada cicak bergelimpangan masif mati kelaparan. Selama cicak itu mau keluar dari persembunyiannya mencari lampu, mencari sinar, maka dia akan mendapatkan makanan. Di dalam Al-Quran disebutkan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang makhluk yang bergerak gitu ya, kecuali Allah sudah siapkan rezekinya. Selama orang itu mau bergerak, berusaha, pasti dapat rezeki. Baik, saya ingin mengambil filosofi yang saya ambil 3 lagi. Pensil itu penampilannya sederhana. Pensil itu sederhana. Tapi kadangkala menemani orang-orang hebat di hotel-hotel berbintang. Bapak yang mungkin sering berada di hotel itu, ada seminar dan sebagainya, rapat, itu biasanya selalu ada memo, lalu ada pensil. Sederhana, dia tidak sombong, dia tidak ria dalam hidupnya. Tetapi ketika diminta untuk memberikan sesuatu, dia sigap untuk memberikan bantuan. Tampil dalam kehidupan-kehidupan yang boleh jadi tidak diperkirakan orang. Dan bisa digunakan untuk hal-hal yang mungkin keseharian kita. Ini ada aqua gelas di dekat saya. Ini kalau tidak ada sedotannya, pensil bisa digunakan untuk membolongi itu. Sederhana, dia bisa multifungsi. Jadi seorang hamba mesti dia bisa melakukan banyak hal dalam kehidupan. Dulu waktu kecil, kalau main layangan itu, ada layangan putus, benang layang itu kusut, cari pensil untuk dipakai menggulung. Mungkin Bapak Ibu yang masih ada menemukan yang namanya tape recorder, itu kalau kasetnya kusut, itu cari pensil untuk dipakai menggulung. Ya. Multifungsi. Lalu pensil itu ada kalanya pendek, Bapak Ibu. Ya, pendek. Tapi sependek-pendek pensil itu tetap ada manfaatnya. Paling tidak buat ganjel pintu.
Maknanya apa? Kita ini umur kita terus bergerak. Ada kalanya kita pensiun. Ada kalanya kita diberikan cobaan oleh Allah. Ada kalanya kita bertambah tua, memori kita sudah banyak lupa. Karena memang dalam Al-Quran itu ada orang yang dipanjangkan umurnya dan kemudian pikun. Katakan dalam Al-Quran, wa minkum may yuraddu ila arzalil umur, sebagian Anda dipanjangkan usianya likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a, supaya dia tidak mengetahui banyak informasi yang pernah dia simpan di dalam memorinya. Maka itu sebabnya, nih saya dengar tadi ada iktikaf. Jadi iktikaf itu dalam penelitian, orang yang terbiasa iktikaf, terbiasa konsentrasi, Bapak Ibu, itu akan memperlambat amnesianya itu, pikunnya itu. Jadi kita latihan konsentrasi, kadang-kala kita harus mengingat apa yang kita lakukan dari pagi, itu semua adalah latihan-latihan. Nah tentu lebih baik kalau kita isi dengan mengingat zikir-zikir, kita baca, ada wirid dan sebagainya, baca Al-Quran dan seterusnya. Mungkin ada hafalan-hafalan Quran, surat-surat pendek, pada saat iktikaf kita baca itu. Tidak perlu, tidak harus sampai subuh, tentu kalau panjang itu lebih baik. Mungkin hanya setelah misalnya saat-saat tertentu kita berada di masjid, dalam keadaan ada wudhu, 5 menit, 10 menit, tapi latihan untuk iktikaf itu akan mereduksi atau akan memperlambat amnesia itu. Jadi sekali lagi, jangan pernah ada yang merasa sampah masyarakat ketika dia sudah pensiun. Tidak ada kamus dalam Islam itu post power syndrome, karena sudah tidak jadi pejabat lalu merasa sampah. Tidak. Kita bisa tetap bermanfaat kepada manusia. Kita bisa menjadi MC. MC itu apa? Momong cucu. Kita bisa aktif dalam komunitas-komunitas sosial. Kita bisa, kalau tidak bisa, saya sudah di kursi roda segala macam. Ya Allah, kita masih bisa mendoakan saudara-saudara kita. Itu sebabnya doa yang sering kita panjatkan selalu ada Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Nanti di situ al ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Kita bisa mendoakan orang lain. Yang terakhir hadirin yang mulia, karena waktunya memang terbatas, 7 menit ya. Ya. Yang terakhir, ada saatnya kita pensil itu, ada saatnya pensil itu tidak bisa digunakan sama sekali. Buat ganjel pintu pun sudah tidak bisa, karena sudah pecah dan tidak bisa dipakai lagi. Maknanya apa? Dalam kehidupan ini, perjalanan hidup kita, ada saatnya kita berada pada satu titik yang dimana titik itu tidak bisa diperpanjang. Al-Quran mengatakan la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa dimaju mundurkan sedetik pun, yaitu ketika sampai pada ajal. Ajal itu artinya patok, tonggak. Jadi kalau orang bilang ajal, itu artinya patok. Jadi kalau Bapak ada tanah, ada patoknya, itu namanya ajal itu. Mana ajalnya tanah saya? Oh itu di situ. Ya, itu patok dari asli bahasa. Tapi pesan Al-Quran, Bapak Ibu, sebelum sampai pada patok itu, hendaklah berbekal. Al-Quran mengatakan, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Hendaklah berbekal dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang kita lakukan pada malam hari ini, kita tarawih, kita salat isya, nanti ada mungkin baca Quran, ada iktikaf, besok kita saum dan seterusnya, itu dalam rangka kita berbekal, membuat bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.